Ada satu hal yang orang lain nggak punya, kebanyakan, tapi kamu punya. Kamu bisa meresap apa yang kamu baca dan kamu sampaikan ke orang lain dengan cara yang mudah. Itu saya terdiam, Mas. Saya diam, artinya saya berpikir, oh, saya memang terlahir berbeda. Saya pasti bisa sukses. Saya bisa sukses. Saya pasti bisa sukses. Saya memang akan sukses. Pokoknya gitu aja ngomong. Semua setiap hari kayak gitu, bener. Ini cuma masalah waktu. Saya gagal ini hanya untuk menempa diri saya, hanya untuk menempa hati saya. Biar nanti kalau ketemu yang sulit, alah, nanti juga lewat. Nanti juga lewat. Lewat. Kayak gitu. Aduh. Enggak, aku tertarik ini Mas Rozi. Ketika kemudian Kak Roma ini kan yang bikin ini menjadi mahal adalah dia from zero to hero gitu. Iya, dari bawah bener lah. Di titik seperti ini bisa menginspirasi dan menggerakkan banyak orang, ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi edukasi buat teman-teman. Tapi kebiasaan apa sih, atau kemudian mungkin sebelum kebiasaan kali ya, apa yang membuat Kak Roma itu pada kondisi terendah itu yakin suatu saat aku pasti berada di titik itu gitu? Maksudnya itu apakah ada figur tertentu, kemudian ada buku tertentu yang dibaca, sehingga karena nggak semua orang punya keberanian, punya rasa percaya diri suatu saat aku bisa seperti itu gitu. Even itu adalah anaknya orang kaya belum tentu juga. Gimana? Sebenarnya alasannya cuma sederhana sih, Mas. Sebenarnya kita mau berubah itu nggak butuh alasan yang luar biasa. Alasan saya paling terbesar untuk berubah itu saya pengen makan 3 kali sehari. Karena dulu saya makan tuh 1 ikan, beli 8.000 nih, Mas. Itu dibagi 2. Untuk makan pagi sebelum saya berangkat nganterin langganan. Bukan, jadi untuk pagi setelah saya ngantar langganan, terus nanti siang saya makan setelah saya pulang dari manapun itu. Mau dari Tangerang, mau dari mana-mana lah, dari Bekasi atau gimana. Soalnya dulu tinggalnya di Jakarta Utara. Jadi kalau saya dapat orderan sampai siang nyampe ke Tangerang, saya akan pulang sampai ke rumah biar bisa makan. Karena budget saya untuk makan tuh 10.000 per hari dulu. Oke. Nggak bisa lebih. Luar biasa banget ya. Iya, 2.000-nya digunakan untuk jajan. Saya masih ingat tuh nabati warna hitam. Sampai sekarang saya nggak mau makan. Sampai sekarang saya nggak mau makan, Mas. Kenapa? Masa lalu ya? Yes. Karena ketika saya mulai mengingat, itu bawaan saya tuh jadi energi, jadi kayak gimana ya, Mas ya? Nah, ini sesuatu yang baru, Mas Hendra. Biasanya orang itu malah Nggak cari mau. yang dulu, oh saya pas waktu susah saya makan ini. Nah, nggak mau, Mas. Oh, beda ya berarti? Iya. Saya udah naik tangga ya ngapain lagi? Nanti aja. Kayak gitu. Nggak mau. Oh, gitu rumusnya. Iya, kalau mau saya belinya yang gede, nggak lagi yang mau yang 2.000-an itu. Bahkan sekarang, kalau saya makan, saya nggak mau bungkus pulang bawa ke rumah, saya nggak mau lagi. Nggak mau. Saya jadi terbiasa jadinya. Oke. Misalnya nih, Mas ya, kalau dulu saya makan harus habis. Kalau sekarang pikiran saya, oh ya udah kalau nggak habis berarti ini adalah rezeki untuk cacing, untuk kecoa, untuk semut, untuk siapapun lah. Itu mulai dirubah, Mas. Kalau dulu nanti nasinya nangis, nggak bisa nih, nanti ini nggak. Kasian, nggak Iya, makan. kasihan. Karena saya merasa kekurangan, makanya saya ngerasa itu harus dihabiskan. Meskipun udah kenyang kita petel-petelin gitu. Iya, betul. Dan akhirnya jadi gendut kan. Kalau misalnya ada perempuan, ini kebiasaan ya, Mas ya. Kalau badannya lumayan gitu, itu pasti karena dia selalu bilang, sayang makanannya. Padahal mah, kan kecoa juga butuh makan, cacing juga butuh. Banyak makhluk Tuhan yang lainnya. Iya, ularnya juga. Jadi kalau misalnya, ya niatin aja, ya Allah aku sedekahkan makananku. Kayak gitu. Oke. Lantas apakah kelimpahan itu rasa kesadaran atau kondisi hidup? Kalau menurut saya itu rasa kesadaran ya, Mas ya. Kondisi hidup itu akan mengikuti. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau Mas sudah ngerasa cukup, bahagia, kelimpahan itu akan datang. Sama kayak Mas ya, dulu saya cuma bisa lihat videonya. Terus sekarang saya diundang di sini, right? Duduk bareng di sini. Tapi Kak Roma, waktu masih proses itu kalimat apa sih yang senantiasa diulang-ulang? Aku sebenarnya tuh betah banget ya kalau ngobrol dengan yang model kayak gini, karena nasib kita itu sama gitu. Aku dari dulu selalu ngulang-ulang kalimat, uang itu seperti udara kok, ya ada di mana-mana, itu bertahun-tahun gitu ya. Yang kedua, cukup sekarang kerjakan hobi, kumpul orang-orang yang saya sayangi, biar penghasilan tak terhingga gitu. Dan kalimat yang saya ulang-ulang terus hingga kemudian menjadi belief itu, realitaku nggak jauh-jauh dari kalimat yang aku ulang-ulang itu. Nah, karena pengalamannya tentang bagaimana mengulang-ulang kata-kata sampai menembus subconscious mind-nya itu gimana?
Ada satu orang dalam hidup aku ya Mas ya, dia selalu bilang kayak gini, Roma, kamu terlahir untuk jadi orang hebat. Ada satu hal yang orang lain gak punya, kebanyakan, tapi kamu punya. Kamu bisa meresap apa yang kamu baca dan kamu sampaikan ke orang lain dengan cara yang mudah. Itu saya terdiam Mas. Saya diam, artinya saya berpikir, oh saya memang terlahir berbeda. Saya pasti bisa sukses. Saya bisa sukses, saya pasti bisa sukses, saya memang akan sukses. Pokoknya gitu aja ngomongnya, semua setiap hari kayak gitu bener. Ini cuma masalah waktu. Saya gagal ini hanya untuk menempa diri saya, hanya untuk menempa hati saya. Biar nanti kalau ketemu yang sulit, alah nanti juga lewat, alah nanti juga lewat, lewat kayak gitu. Ini kalau saya nggak gagal dulu Mas, saya nggak akan berpikir uang itu gampang dicari. Uang itu ngikut Mas, gimana cara ngomongnya ya? Uang itu akan ngikut berjalan sesuai dengan tapak langkah kaki kita. Orang kalau bergerak mikirin duit dulu, harusnya bergerak dulu, uangnya pasti ngikut. Uangnya pasti ngikut. Kalau kita, misalnya nih Mas ya, kita kerja sama orang, tulus dulu, lakuin yang terbaik kayak gitu. Siapa yang tahu? Nanti kita punya perusahaan, karyawan kita kayak gitu ke kita. Saya selalu nanamin pikiran kayak gitu Mas. Kalau misalnya saya bawa customer, saya layanin gitu. Nah nanti kalau misalnya saya punya perusahaan tentang jasa, saya punya karyawan yang seperti saya. Oke. Saya selalu berpikir kayak gitu. Pasti balik ya. Balik Mas. Ini rotasi soalnya. Hidup ini rotasi. Ya? Hidup itu mirror. Keren. Saya tuh pernah berada di satu titik sambil minum karena ya. Iya, soalnya saya orangnya hausan maaf ya Mas. Berada di satu titik di mana saya dulu kan lama di instansi sekolah gitu kan ya, ngajar, dan saya selalu berkata sama diri saya, aku ngajar itu untuk pengabdian, nanti uangnya itu dapat dari luar yang lebih banyak gitu kan. Terus kemudian ketika jadi wartawan 6 bulan gak digaji, pindah lagi ke portal yang online yang lain gak digaji lagi gitu. Itu kan sakit hati. Pada saat sakit hati itu ibaratnya saya menyabda diri saya, nanti aku bakal gaji banyak kru, banyak orang gitu. Jadi ada rasa nggak terima, tapi selalu aku lampiaskan ke hal-hal yang positif supaya kemudian naik level secara kemakmuran gitu. Yes. Nah itu tuh gimana, Kak Roma? Aku setuju sih Pak. Mas, aku setuju banget ya, maaf. Berhubung dia guru. Iya. Aku setuju Mas. Aku setuju banget. Jadi tadi yang saya dengar dari kalimat Masnya, pertama, kenapa bisa gagal kalimat pertama? Karena Masnya berharap ada uang dari luar. Masnya berpikir bahwa ya udahlah aku lakuin aja lah ini uangnya dari luar. Akhirnya apa? Masnya jadi dapetnya misalnya nih uang dari luar. Kalimatnya sedikit ambigu. Dari luar bisa saja dari instansi luar, bukan instansi pendidikan. Nanti dapat uang dari luar. Akhirnya Mas keluar dulu dari instansi pendidikan, baru dapat duitnya dari luar. Makanya kalau kita berdoa tuh emang harus rinci. Nah, ketika Masnya bilang suatu hari nanti aku akan menggaji orang lain, itu kan rinci ya, menggaji orang lain. Artinya dia pengen jadi bos. Dan diikuti sama emosi kan. Yes, itu betul Mas. Dan percaya. Terlibat, jelas lah. Masnya yakin kan? Yakin banget. Ada orang yang enggak Mas, dia cuma ngomong doang, tapi dia nggak yakin, dia mikirin gimana caranya. Padahal mah. Bahkan dalam pengalamanku yang aku jalani itu Kak Roma, ketika kemudian aku melibatkan sebuah emosi secara intensif gitu, doain jelek orang, itu sering banget jadi kenyataan. Terus kemudian aku lihat kan di film Mahabharata itu kan ada kan, yang apa, misalnya anaknya disakiti gitu, ingat ya suatu saat nanti kamu akan mati dalam kondisi, kan ada di film Mahabharata, terus kemudian petir kayak gitu kan. Jangan-jangan gitu juga ya. Ini kaitan self-conscious sih menurutku. Itu makanya kita harus hati-hati kan dengan lisan kita, even itu dalam lagu, ya kan? Iya kan? Itu betul Mas. Soalnya di Law of Attraction kan ada, kalau dari aku ya, kan kita kan masing-masing practitioner gitu ada istilah-istilah ya Mas ya. Cuman kalau saya tuh memang saya singkat, jadi UM3B. Apa tuh? Yang pertama adalah apa ya istilahnya ya? Aduh, mohon maaf, saya pelupa. Iya, saya lihat dulu. Soalnya bahasa Inggris. UM3B. Iya. Jangan salah, nanti takut salah jadi Oh MBG. iya, benar. Ucapan. Yang kedua, menulis, membayangkan, merasakan, dan yang terakhir, usaha intuisi.
Masnya ngelakuin semuanya. Dimulai dari ucapan, Mm-mm. dimulai dari menulis, ya. Ketiga membayangkan, Mm-mm. keempat merasakan, yang kelima usaha intuisi. Dilakuin semua. Pasti berhasil. Kalau, bentar ya Mas sebelum saya lupa. Kalau kita bisa membayangkan Mas, ini keajaiban ya Mas ya. Kalau kita bisa membayangkan sesuatu, itu nyata. Kalau Mas bisa ngebayangin Mas, ya, masuk ke dalam sebuah gedung dan gedung itu punya Mas, kayak gitu. Mas ngebayangin, itu nyata. Nggak tahu gimana caranya, nyata. Di lain hari mungkin muncul ya. Yes. Kalau Masnya yakin, kayak Mas yang sana, yakin dulu. Lanjut Mas, tadi aku potong. Iya sih. Jadi kata kunci, ada dua kata kunci yang aku lihat dari Karoma yang nggak tahu ya, ilmu bayangkan dan rasakan tuh di kelas-kelas lain tuh dijual mahal banget tuh. Iya kan. Nah dengan bayangkan dan rasakan itu kan seseorang udah dapat end produknya kan. Yes. Rasanya udah dimainkan dulu gitu. Yes. Nah, cuma nih jadi masalah ya kalau kita ngomong soal loa itu ya. Loa itu bakal menjerumuskan jika kemudian dipelajari orang-orang yang males. Itu terjadi Mas di Arab. Jadi dia itu melakukan law of attraction. Terus di dalam doanya itu dia ingin uang sebesar $1 juta atau berapa miliar gitulah pokoknya. Dia berdoa tapi dengan cara law of attraction. Dan dia tidak menyebutkan dengan detail, right? Akhirnya suatu hari terjadi anaknya disekap, minta tebusan, dia nggak bisa kasih, akhirnya anaknya mati. Terus pemerintah mengganti uangnya sesuai senominal yang dia mau. Bahaya banget ya. Sebenarnya iya. Karena permainan frekuensi. Jadi gini loh, sebenarnya Mas ya, kalau yang nggak percaya frekuensi itu, kalau menurut saya sih sayang. Kenapa? Kalau kita mau menang dalam suatu game, kita harus tahu rules-nya. Kita harus megang gitu loh. Kita harus mengikuti peraturan. Dan hukum semesta ini bermainnya pakai frekuensi. Kalau kita nggak tahu cara bermain frekuensi, kita akan ketinggalan. Orang udah melangkah jauh ke atas, kita masih kayak, oh frekuensi itu apa gitu. Nah ketika dikasih seminar, ini Mas saya juga bilang mahal, right? Saya ikutin seminar dulu, baru saya bisa ngomong kayak gini. Kenapa saya kasih murah? Gak apa-apa. Uang manusia kan masih dikit kalau dibanding sama uang Allah tuh. Nanti Allah kasih ke saya. Oke. Tak terbatas ya. Ya, insya Allah. Karena yang dipengen itu, ya pengen sih uang. Tapi bukan itu yang saya mau. Kayak gitu. Oke. Lalu kita kan sering banyak orang yang luarnya aja kelihatan bahagia, happy. Tapi intinya dalamnya kosong. Kita kan Kosong. sering banget lihat seperti itu. Kosong. Oh, berarti dia belum bahagia, Mas. Apa yang menyebabkan mereka Kelihatan loh orang yang bahagia apa enggak. kalau Mas bisa lihat dari garis wajahnya. Yang sini nih. Nih. Kalau ada orang, Mas lihat deh garis wajah saya. Bahkan ketika saya mengkerut, itu hampir nggak kelihatan, right? Itu artinya saya orangnya tipikal yang tidak mau berpikir banyak. Emang bawaannya itu ikhlas aja gitu. kalau saya nih Masnya banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Dan dulu mungkin masih ada, tapi sekarang udah mulai menghilang. Karena udah nggak sering lagi kayak gini. Berpikir. Jadi orang yang banyak pertimbangan itu, di dahinya itu ada bekas kayak gini, di sini nih. Kayak gitu. Bahkan untuk kita perempuan, sebenarnya menghindari orang kayak gitu. oh gitu ya. Ya, tapi kalau kayak Masnya ada dulu. Sekarang udah nggak. Sekarang udah nggak. Ngikut gitu loh, Mas. Kelihatan kok orang yang bahagia itu, Mas. Kan wajah pun juga mengikuti pertumbuhan kesadaran kita. Karena energi itu mempengaruhi aura, Mas. Mungkin teman-teman yang lain bisa nggak percaya soal aura, tapi aku percaya. Karena energi mempengaruhi aura kita. Ketika energi kita bagus nih, Mas, kita jadi ngerasa kayak kita pengen cantik. Kita pengen good looking. Kita pengen kalau bahasanya itu tidak mau menyinggung orang. Kita nggak mau ada masalah. Kayak gitu loh, Mas. Kayak legowo aja gitu. Lepas. Ya udah gitu loh. Jadi orang yang sering banyak pertimbangan itu juga nggak bagus sebenarnya buat aura kita ya. Iya, sebentar aku izin potong sebentar Mas Roji. Oke, silakan. Kadang kan ketika kemudian kita menginginkan sesuatu itu kan harus, kalau saya nih Kak Roma kan harus aku ulang-ulang terus gitu. Ketika misalnya aku santai, aku ulang-ulang terus. Kan itu hanya sekedar imajinasi gitu ya.
Karena aku tuh percaya gitu, orang tuh bisa sukses itu satu tuh karena punya ambisi, punya imajinasi, dan yang ketiga tuh punya yang namanya hoki. Tanpa hoki aku sangat percaya dengan hoki, tapi hoki itu pun based on dari sebuah kerja keras yang ketemu sama yang namanya kesempatan gitu kan. Nah, kalau tanpa ambisi kan juga, ya gimana kita mau bertumbuh kalau kemudian hidup kita tanpa punya yang namanya ambisi gitu. Nah, dirimu gitu dalam berimajinasi gitu gimana? Imajinasimu, memainkan imajinasi, karena katanya Einstein kan lebih penting daripada knowledge gitu. Yes, itu betul sih Mas. Kalau dibilang ambisius, ya saya termasuk orang yang sangat, sangat, sangat ambisius. Bahkan nanti ketika saya memilih pasangan pun, kalau dia tidak sanggup untuk mengimbangi ambisi saya, lebih baik nggak usah. Karena saya nggak akan cocok sama laki-laki yang mau tenang, mau hidupnya tuh mau santai, flat, nggak cocok. Kayak gitu. Sampai sedalam itu ya Mas ya. Kalau dari Mas ya kayak ambisi kayak gitu ya gimana bilangnya ya. Kalau dari law of attraction itu tergantung Mas. Jadi kalau misalnya nih ada orang, seleranya kan masing-masing ya Mas ya. Orang yang ambisius menggunakan law of attraction itu double kill. Semuanya digunain. UM, 3B itu digunain semua. Tapi kalau orang yang cuma mau seadanya aja, dia kan cuma nulis, ucapin, dah, that's it. Udah, sebatas itu aja. Tapi kalau kita diulang-ulang Mas. Ulang-ulang itu bentuk dari kemelekatan terhadap mimpi yang kita inginkan atau enggak gitu? Enggak ya? Kan kita bahagia, kita ngebayangin nih Mas. Iya. Setuju. Tapi katanya setelah kamu punya keinginan, lepas, enggak, aku berusaha konsisten dengan keinginanku dan aku menikmati itu gitu kan. Asal bahagia Mas. Ya, benar. Syaratnya bahagia. Saya selalu ngebayangin ya Mas ya. Setiap, ini misalnya nih saksi saya nih, sekretaris saya nih. Ketika naik mobil kayak gitu, saya selalu bilang, Silva, nanti kantor kita ada di sini. Silva, enak kali kantor kita ada di sini. Banyak contoh kalau kayak gitu. Halo, kata bodoh amat. Kalau misalnya supirnya bilang lagi halo, setuju nggak, Silva? Itu nggak halo kan? Saya setuju Mas. Dan saya bahagia. Ngebayangin saya diri di podium diisi sama 1.000 orang gitu. Saya nggak tahu itu orang dari mana, nggak tahu. Cuman kalau ditanya, saya selalu ngebayangin. Dan saya selalu bilang, saya bakalan jadi guru paling kaya di Indonesia. Oke. Kalau nggak kejadian gimana Kak Roma? Ya udah, berarti Allah takdirnya yang lain. Mungkin bukan di Indonesia, mungkin di luar negeri. Mungkin satu dunia, we don't know. Harus berani. Harus berani. Harus berani.